Amar Berkic berpotensi naik level ke timnas senior. Bukti STY buat timnas kian ditakuti. Jepang kirim Saiwar untuk timnas di Piala Asia 2023. Amar Berkic berpotensi dilirik STY. Pemain keturunan Amar Raihan Berkic meluapkan emosinya usai mencetak gol perdana bersama timnas Indonesia U17. Gol ini pun berhasil menyelamatkan timnas Indonesia U17 dari kekalahan. Amar Berkic mencetak gol dalam laga uji coba timnas Indonesia U17 melawan tim asal Jerman SV Meppen U17. Laga ini pun berakhir imbang 1-1. Disinggung akan golnya untuk timnas Indonesia U17, Amar mengaku sangat emosional. Terlebih lagi, gol ini menjadi gol perdananya untuk negara Indonesia. Padahal, ia belum lama bergabung dengan skuad asuhan Bima Sakti, namun ia dinilai cepat beradaptasi dengan gaya permainan timnas U17. Wonderkid milik Hoffenheim itu membuka peluang untuk menjadi pemain masa depan timnas mengingat usianya yang masih sangat muda. Akan tetapi, pelatih timnas Indonesia Sintayong diketahui gemar mempromosikan pemain muda ke timnas senior. Hoki Caraka, Zaki Ashraf, Arhan Fikri menjadi contoh beberapa pemain yang ikut dipromosikan ke timnas senior. Jika penampilan Amar terus konsisten dan berkembang, bukan tidak mungkin STY akan memberikan kesempatan untuk naik ke level timnas senior. Bukti STY buat timnas kian ditakuti. Timnas Indonesia baru saja memastikan diri melaju ke putaran kedua kualifikasi Piala Asia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sintayong nantinya harus bersaing di grup F bersama Irak, Filipina, dan Vietnam. Dari tim-tim di atas, timnas Indonesia saat ini menempati peringkat terbawah di ranking FIFA. Namun, media asing menegaskan bahwa posisi tersebut tak mencerminkan kekuatan timnas Indonesia. Sehingga menilai timnas Indonesia masih menjadi ancaman untuk Vietnam. Bagi timnas Indonesia, posisi 147 ranking FIFA saat ini tidak sepenuhnya mencerminkan kekuatan tim asuhan Sintayong. Timnas Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam beberapa waktu terakhir berkat banyaknya pemain muda yang berkualitas. Tulis Soha. Lebih lanjut, Soha menyebut bahwa persaingan grup F bakal sulit ditebak. Dalam hal ini, Irak memang menjadi tim favorit, tapi tak jarang Irak mengalami kesulitan bila bertemu wakil ASEAN. Selain itu, Irak juga kesulitan saat bertemu wakil Asia Tenggara seperti Vietnam atau Thailand di kualifikasi Piala Dunia. Jika melihat peta kekuatannya, timnas Indonesia tak jauh berbeda dengan Vietnam dan Thailand. Bahkan bisa dikatakan semenjak Sintayong menjadi juru taktik timnas Indonesia, skuad Garuda lebih unggul dari kedua negara tersebut dari segi permainan. Nampaknya para rival di grup F sudah mulai waspada dengan kekuatan nyata timnas Indonesia tak terkecuali Irak. Timnas Indonesia kini menjelma menjadi kekuatan baru di Asia Tenggara yang dihuni oleh banyak pemain top Eropa yang berstatus keturunan. Jepang kirim Saiwar untuk timnas di Piala Asia 2023. Piala Asia 2023 dijadwalkan berlangsung pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Timnas Indonesia tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Sebelum tampil di ajang paling bergengsi di Asia tersebut, Indonesia telah menunjukkan performa luar biasa saat berlaga di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, skuad Garuda berhasil menyingkirkan Brunei Darussalam dengan agregat 12-0. Kemenangan besar meyakinkan itu menjadi bukti semakin matangnya kekuatan timnas di tangan Sintayong. Skuad Garuda semakin yakin dengan kekuatannya sebelum berlaga di Piala Asia tahun depan. Raksasa Asia, tim nasional Jepang mengirimkan pesan berbahaya untuk timnas Indonesia di Piala Asia 2023.
Pasalnya, tim berjuluk Samurai Biru itu berhasil meraih 6 kemenangan beruntun. Statistik Jepang pun cukup mengerikan. Jepang berhasil mematai tim sekelas Jerman dan Turki yang biasa diunggulkan di Piala Dunia. Selama jeda internasional, Jepang belum pernah meraih hasil imbang ataupun kekalahan. Terbukti Jepang sukses meraih 6 kemenangan dengan mencetak 24 gol dan hanya kemasukan 5 kali. Namun, timnas Indonesia masih memiliki harapan untuk bisa bersaing dengan Jepang. Pasalnya, timnas Indonesia tengah mempersiapkan kekuatan dengan melakukan naturalisasi pemain. Jay-Z dan Nathan Chow dikabarkan akan segera menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Terlebih, keduanya telah diperkenalkan PSSI ke publik Indonesia sehingga dalam waktu dekat akan segera menjadi bagian dari pasukan Garuda. Selain itu, timnas Indonesia sudah memiliki beberapa pemain naturalisasi. Mereka adalah Mark Locke, Jordi Amat, Sandy Walsh, Saint Betinama, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner.